Tapi Islam itu agama yang bersifat universal. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Lintas zaman. Cuman zaman dan tempat ini dulu kan berbeda-beda. Setiap nabi itu punya tempat dan punya kaum. Misalnya Nabi Musa itu kaumnya adalah Bani Israel. Ya. Nah, ada membebaskan para budak, gitu para ya? budak, Ya. ada kaum Madian, ada umatnya Nabi Sulaiman dan lain sebagainya. Semua nabi itu diutus dengan umatnya tersendiri di zamannya tersendiri. Kecuali Nabi Muhammad yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi semua umat dari dulu sampai akhir kiamat dan di semua wilayah. Bersifat universal. Nah, nabi-nabi ini karena sesuai dengan umat dan zamannya, maka dia diberi syariat yang sifatnya kontekstual dengan umat di zaman itu. Nah, syariat ini yang kemudian dikenal, kita menyebutnya sebagai agama Nasrani, agama Yahudi, dan syariat-syariat yang datang sebelum itu. Nah, itu disesuaikan karena untuk zaman itu, kan setiap zaman pasti ada tantangannya. Betul. Setiap kaum juga pasti ada tantangannya. Oke. Misalnya ada tantangannya itu soal pencurian timbangan di pasar. Ada tantangannya kaum-kaum yang secara seksual bermasalah. Ada banyak tantangannya. Nah, diturunkanlah syariat-syariat, kebenaran-kebenaran yang sifatnya substansi yang disebut Islam, kemudian dikontekstualisasikan dengan ajaran-ajaran turunan untuk menyelesaikan masalah-masalah di setiap zaman, setiap umat, dan setiap tempat tersebut. Nah, itulah yang kemudian dikenal sebagai agama-agama Nasrani, Yahudi, dan lain sebagainya. Tapi dalam keyakinan kita, itu bagian dari rangkaian penurunan agama Islam. Karena itu Islam disebut agama yang sempurna. Karena dia mengakomodir semua agama yang pernah ada, kemudian disempurnakan ajarannya di Islam, dan itu berlaku universal, tidak lagi satu kaum.